Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, saya yang terhormat Ibu Nur Laila selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan rekan-rekan kelas B yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek. Nah, di mana kami mengambil judul Kinerja Kader PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT di wilayah Kecamatan Taman Sari. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Amelia Fadila Putri, Natasha Aulia, Puji Fauzia Nasril, saya sendiri Winda Antika Sari dan Dila Adelia. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok 6 untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini bab 1 ada latar belakang masalah penelitian. Seperti diketahui bahwasannya kinerja ini berhubungan dengan suatu program yang terlaksana di dalam sebuah instansi atau satuan, di mana adanya program yang maksimal tentunya oleh kinerja yang dilakukan oleh para pengelola program. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan dan hasil akhir suatu program. Kinerja ini biasanya diperoleh oleh seseorang atau pengelola dalam suatu program. Nah, di sini berdasarkan data yang diperoleh dan dari Dinas Pengelolaan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tasikmalaya, bahwasannya beberapa kasus KDRT yang terjadi dapat dilihat pada bagan berikut ini. Nah, oleh teman-teman bisa dilihat pada bagan di bawah ini bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan, di mana pada tahun 2019 terdapat 15 kasus, tahun 2020 terdapat 16 kasus, yang artinya pada tahun ini kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Dan pada tahun 2021 kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 8 kasus, yang artinya pada tahun ini terjadinya penurunan kasus. Nah, adanya kasus yang meningkat serta naik turun pada kasus KDRT ini tentunya dapat teliti mengenai kinerja dari kader PKK ini di setiap kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, dan lebih khususnya pada Kecamatan Taman Sari ini terdapat setidaknya 3 kasus. Maka hal ini perlu dikaji mengenai kinerja kader PKK di Kecamatan Taman Sari. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kader PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT di wilayah Kecamatan Taman Sari. Slide selanjutnya di sini ada rumusan dan tujuan penelitian. Nah, rumusan penelitian ini yang pertama bagaimana kinerja kader PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT di wilayah Taman Sari. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kinerja kader PKK Pokja 1 dalam upaya pencegahan KDRT di wilayah Taman Sari. Slide selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian. Nah, yang pertama kegunaan secara teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai kinerja kader PKK Pokja 1 dalam upaya pencegahan KDRT di wilayah Kecamatan Taman Sari ini. Yang kedua, kegunaan secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi program pencegahan KDRT di pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar, dan diharapkan dapat menjadi masukan untuk praktis pendidikan masyarakat dan dapat memberikan informasi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian sebelumnya. Slide selanjutnya di sini ada ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri. Nah, adapun variabel mandiri ini pada penelitian ini yaitu kinerja kader. Slide selanjutnya di sini ada definisi operasional.
Yang pertama, kinerja kader. Kinerja kader ini merupakan hasil kerja dari seorang kader dalam dalam dan setelah menjalankan pekerjaannya dalam mendampingi, membimbing, dan membina, mengarahkan masyarakat. Yang kedua yaitu PKK pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. PKK ini merupakan sebuah wadah yang digunakan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menggali dan juga menggerakkan masyarakat dalam menjalankan serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera. Nah, adapun program kerja Pokja ini yang pertama ada Pokja 1 yaitu penghayatan dan pengalaman Pancasila serta gotong royong. Yang kedua ada Pokja 2 pendidikan dan keterampilan. Pokja 3 program program pangan dan sandang serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. Yang keempat ada Pokja 4 kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan kesehatan. Slide selanjutnya di sini yaitu yang ketiga ada penyuluhan. Nah, penyuluhan merupakan program untuk perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan seperti meningkatnya ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga dapat mampu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat di sini program pencegahan KDRT ini yaitu terdapat pada Pokja 1 di mana dalam pencegahan kekerasan dan rumah tangga yaitu dengan memberikan materi mengenai pemahaman mengenai hukum perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan. Nah, secara khusus bagi perempuan atau istri dalam rumah tangga. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi teori variabel penelitian. Kinerja merupakan indikator dari hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu, maka diperlukan suatu kegiatan penilaian atau hasil kerja tersebut. Menurut Noviat 2013, kader adalah orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan penting dalam organisasi. Jadi, kinerja kader adalah suatu hasil kerja dari seseorang yang memegang jabatan atau peran penting di dalam suatu organisasi dengan harapan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Slide selanjutnya. Yang kedua ada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Merupakan wadah yang menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga. Ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif dari masyarakat untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada penyuluhan. Menurut Kamil 2022, penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar terwujud suatu perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sudarti juga, metode pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini ada yang pertama ada tahap persiapan, selanjutnya materi kegiatan, lalu kegiatan pokok, evaluasi, dan penyusunan laporan. Slide selanjutnya. Yang keempat, ada program pencegahan. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 dalam Tahun 2018 terdapat beberapa program yang menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Kegiatan-kegiatan pencegahan tersebut antara lain yang pertama merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif tentang gender. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian ini berpacu pada 5 penelitian yang sebelumnya, yaitu yang pertama ada Rantung 2018 yang berjudul Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa.
Yang kedua ada Purwaningsi 2020 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja PKK Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga ada Elista 2021 yang berjudul Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. Yang keempat ada Asmiani 2021 yang berjudul Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut, Setuan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, Widya Astuti 2017 yang berjudul Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah yang pertama ada banyaknya kasus KDRT di Kecamatan Taman Sari, sehingga perlu adanya upaya pencegahan KDRT yang dapat dilakukan melalui program keluarga kerja Pokja 1 dengan kinerja kader Pokja 1 yang memiliki kualitas layanan, pengetahuan, dan juga sikap yang kompeten. Terima kasih pemaparan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu di bagian bagaimana. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kinerja kader program kerja atau Pokja 1 di PKK Kecamatan Taman Sari dalam upaya penyembuhan KDRT. Nah, untuk variabel penelitian di sini yaitu menggunakan variabel tunggal yaitu kinerja kader. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi dari penelitian ini diambil dari seluruh kader PKK Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya. Bisa dilihat ya kecamatan ada di tabel. Lalu untuk menentukan sampel yang akan digunakan, maka peneliti menggunakan metode simple random sampling, di mana menurut Sugiono dalam Harahap dan kawan-kawan 2018, simple random sampling merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak sederhana sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Nah, selanjutnya, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian ini dilaksanakan di PKK yang ada di Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya yang meliputi PKK tingkat kelurahan, yakni Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Mugarsari, Kelurahan Taman Jaya, Kelurahan Sumelap, Kelurahan Setiawargi, Kelurahan Mulyasari, Kelurahan Sukahurip, dan Kelurahan Setia Mulya. Dan untuk waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti ini berlangsung selama kurang lebih dari bulan Oktober sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Nah, di sini di mana kegiatan pertama yaitu tahapan konseptual dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Oktober. Selanjutnya, tahap perancangan dan perencanaan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Oktober. Lalu selanjutnya, tahap membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian pada minggu pertama bulan November. Berikutnya, fase empirik pada minggu pertama dan kedua bulan November, dan fase analitik pada minggu ketiga dan keempat bulan November, dan terakhir fase diseminasi pada minggu pertama dan kedua bulan Desember. Selanjutnya, nah, untuk metode pengumpulan data, dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, kuesioner akan diberikan kepada kader Pokja 1 PKK Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya dengan jumlah responden yang telah ditentukan dari perhitungan sampel. Nah, untuk kuesioner kelompok kami diberikan kepada responden berupa hard file yang dikirimkan kepada kader di Kecamatan Tasikmalaya. Selanjutnya, di sini ada instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket yang dibuat oleh peneliti dengan acuan yang didasarkan pada kinerja kader PKK. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Oh iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan atau melakukan metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan teknik sampling berupa simple random sampling. Nah, kemudian yang selanjutnya uji coba instrumen di mana dalam penelitian ini menggunakan uji coba instrumen melalui kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat item-item pertanyaan yang mengandung respon yang kurang objektif, kurang jelas, ataupun membingungkan. Nah, uji coba instrumen dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 35 orang yang diambil secara acak atau random dari sampel. Next, adapun di sini analisis data penelitian. Nah, dalam penelitian ini dilakukan melalui skala Likert digunakan untuk mengukur kinerja PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT di wilayah Kecamatan Taman Sari yang sedang diteliti. Nah, rekan-rekan bisa dilihat sendiri dalam tabel ya. Kita menggunakan 5, nah, di mana ada keterangan itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah, di mana artinya selalu itu sangat baik dan memiliki nilai skor yang 5 ya, ini mohon maaf salah. Kemudian ada sering itu baik, memiliki nilai 4, kemudian kadang-kadang cukup nilai 3, dan jarang memiliki nilai 2, dan tidak pernah sangat kurang baik memiliki nilai 1. Nah, next. Nah, di sini juga ada karakteristik pendidikan terakhir. Nah, tabel ini merupakan pengujian karakteristik karakteristik pendidikan terakhir, di mana pendidikan terakhir SD itu memiliki frekuensi 8 setara dengan 23%, kemudian SMP 14 dan presentasinya 40%, SMA 12 orang, presentasinya 34%, dan kemudian D3 hanya SMA 12 orang 34%, dan D3 satu orang 3%, dan dari totalnya 35 orang. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan mengenai perhitungan modus, mean, dan median. Adapun berdasarkan tabel yang terdapat bahwa total jumlah dari responden adalah sebanyak 2.266. Modus merupakan nilai paling banyak muncul, yaitu sebanyak 58 dan 63. Sedangkan mean, yaitu rata-rata dari tabulasi jawaban responden adalah 64,7. Dan median sebesar 64. Slide selanjutnya. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai deskripsi jawaban responden. Terdapat 3 indikator yang diteliti, yakni mengenai kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sikap. Rata-rata indikator pada kualitas pelayanan nilai yang diperoleh rata-rata adalah 4,54, yang artinya kecenderungan baik. Pada indikator pengetahuan menunjukkan nilai diperoleh rata-rata adalah 3,52, artinya cukup baik. Dan juga pada indikator terakhir yaitu sikap menunjukkan nilai yang diperoleh rata-rata adalah 4,56, yaitu artinya baik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu perhitungan uji validitas. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator yang menjadi bahan untuk penelitian. Dari ketiga indikator penelitian tersebut memiliki butir pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Adapun indikator penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sikap. Dan hasilnya yaitu status dari perhitungan yang dinyatakan valid adalah sebanyak 9 pertanyaan. Dan untuk status dari pertanyaan yang tidak valid yaitu sebanyak 6 pertanyaan. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai perhitungan uji reliabilitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pengujian reliabilitas ini dilakukan secara variabel dan butir pertanyaan pada setiap indikator. Yang dapat dilihat bahwa hasilnya yaitu kontrak alfa lebih besar dari 0,926, maka dapat dinyatakan reliabilitas sangat tinggi. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Ya, baik. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Nah, di sini sampai kepada kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian kinerja kadar PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT di wilayah Kecamatan Taman Sari ini dapat disimpulkan bahwa adanya proses penelitian pada kadar PKK Pokja 1 dalam upaya pencegahan KDRT ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja kadar PKK Pokja 1. Nah, berdasarkan tabel uji reliabilitas, terdapat tiga indikator yang diteliti, yaitu kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sikap. Nah, dari indikator tersebut memiliki butir pertanyaan sebanyak 5 item pada setiap indikator. Sehingga dari tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa pengujian reliabilitas ini dilakukan secara variabel dan butir pertanyaan pada setiap indikator yang dapat dilihat bahwa hasilnya yakni nilai Kronbach alpha lebih besar dari 0,926, maka dapat dinyatakan reliabilitas sangat tinggi. Nah, jadi berdasarkan dari uji tersebut membuktikan bahwa kinerja kadar PKK Pokja 1 sudah dikatakan baik. Nah, kemudian ada saran. Nah, saran dari kelompok kami yaitu di mana kadar PKK diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya secara baik lagi dan meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan KDRT atau program-program yang relevan dengan bidangnya. Nah, dengan peningkatan kinerja dan pengetahuan, maka akan menciptakan suatu program yang optimal baik untuk kadar dan juga masyarakat. Nah, di sini kami juga ada lampiran ya mengenai dokumentasi pengisian kuesioner oleh perwakilan, kemudian ada dokumentasi ketua dan wakil ketua PKK Kecamatan Taman Sari. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sampai kepada sesi diskusi, saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik, sudah ada saudari Repina dan Mutiara. Eh, untuk saudari Repina, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Revina Yulianti dengan NPM 2021030072. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai mengapa kelompok 6 tertarik untuk meneliti kinerja kader PKK dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan KDRT dan mengapa kalian menjadikan Kecamatan Taman Sari untuk dijadikan tempat penelitian kinerja kader PKK dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan KDRT. Sekian pertanyaan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari Repina yang telah memaparkan pertanyaannya. Apakah kelompok 6 sudah dapat ditampung ya pertanyaannya? Selanjutnya kita langsung saja kepada saudari Mutiara Shipa untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Mutiara Syifa, NPM 2021030076. Izin bertanya ya, dilihat dari sampel yang digunakan oleh kelompok 6, apakah ada kesulitan ataupun kendala dalam penyebaran kuesionernya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari Mutiara yang telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, langsung saja kepada kelompok 6, saya persilakan kepada Amelia, Dinda, dan Puji untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan saudari Repina. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Padilla Putri dengan NPM 2021030043. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Revina. Alasan kelompok kami tertarik untuk meneliti mengenai kinerja kader PKK Pokja 1 dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan KDRT adalah dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Taman Sari, yaitu sebanyak 3 kasus KDRT. Dan merupakan kasus terbanyak yang ada di Kota Tasikmalaya. Sehingga kelompok kami ingin mengetahui kinerja adanya program pencegahan KDRT, yaitu dalam memberikan pemahaman mengenai hukum, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM bagi perempuan, dan secara khusus bagi perempuan dalam rumah tangga. Nah, adapun
jawaban selanjutnya yaitu mengenai penelitian ini dilaksanakan di PKK yang ada di Kecamatan Taman Sari yang meliputi beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Taman Sari, Murgasari, Taman Jaya, Sumelap, Setiawargi, Mulyasari, Sukahurip, dan Setimulya. Adapun alasan peneliti ataupun kelompok kami melaksanakan penelitian tersebut adalah dengan banyaknya kasus KDRT juga yang terjadi di Kecamatan Taman Sari, sehingga peneliti melaksanakan penelitian tersebut untuk mengukur kinerja program kelompok kerja Pokja 1 di PKK Kecamatan Taman Sari dengan melibatkan kader yang memiliki kinerja dalam kualitas layanan, pengetahuan, dan sikap yang kompeten. Sekian pemaparan jawaban dari saya serahkan kepada penambah jawaban. Baik, perkenalkan nama saya Puji Pauja Nasril dengan NPM 20210304. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudara Amelia. Seperti yang sudah dijelaskan ya oleh Amelia, bahwa benar alasan kelompok kami memilih meneliti kinerja kader PKK Pokja 1 dalam upaya penyuluhan pencegahan KDRT ini, karena dari data yang kami dapatkan di DPPK BP3A, menunjukkan bahwa Kecamatan Taman Sari memiliki tingkat kasus KDRT yang cukup tinggi. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti hasil kinerja kader PKK karena kader PKK sangat memiliki peran dalam memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Dengan mengetahui kinerja kader PKK dalam program pencegahan KDRT ini dapat memberikan gambaran terhadap suatu kinerjanya apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sekian penambahan jawaban dari saya serahkan ke yang akan menambahkan lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Tasya Aulia, NPM 202103058. Izin menambahkan dari jawaban Amelia, kelompok kami tertarik untuk meneliti kader PKK dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan KDRT ini karena pada tim penggerak PKK memiliki peran penting dan strategis dalam berkontribusi menghapus persoalan kekerasan anak dan remaja. Di antaranya dengan mendorong pemerintah desa mengalokasikan dana desanya untuk pencegahan dan penanganan penyuluhan terhadap anak sesuai dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kader pendamping keluarga bagaimana cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan semua kader dapat menyelesaikan permasalahannya di daerah masing-masing. Sebagai kader bertugas menjadi pendamping keluarga yang menerima laporan atau pengaduan apabila di wilayahnya ada kasus KDRT atau pelecehan. Nah, seandainya ditemukan kasus dicatat terlebih dahulu di buku kasus dan dilaporkan ke tingkat desa. Misalnya ada kasus KDRT nih di tingkat desa, cukup diselesaikan di tingkat desa terlebih dahulu melalui kader pendamping keluarga, tidak perlu langsung dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Baik penambahan dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Repina. Kepada Saudari Repina, apakah sudah dicukupkan dan dapat dimengerti jawaban dari kelompok 6? Cukup moderator dan sangat dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Saudari Repina. Nah, langsung saja saya sendiri, Winda Antikasari dengan NPM 202103039 akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Shipa. Nah, mungkin kami mengalami sedikit kendala ya atau kesulitan dalam penyebaran kuesioner, di mana kami memerlukan waktu yang lumayan cukup banyak dalam penyebarannya. Namun kendala tersebut sudah kami atasi dengan cara meminta bantuan kepada Wakil Ketua PKK Taman Sari untuk bekerja sama dalam menyebarkan angket atau kuesioner tersebut. Nah, mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, Dila. Kepada Dila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dila Adelia dengan NPM 2021033034. Izin menambah jawaban dari Winda dan pertanyaan dari Mutiara. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh Winda tadi ya, kendala dalam penyebaran kuesioner yaitu
ada dari segi kadar itu sendiri, dikarenakan untuk mengisi kuesioner harus mengumpulkan seluruh kader PKK Pokja 1 Kecamatan Taman Sari. Hal tersebut dikarenakan kelompok kita menyebarkan kuesioner dalam bentuk hard file, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyebarkan karena harus mengumpulkan seluruh kader PKK Pokja 1. Lalu alasan kelompok kita tidak menyebarkan kuesioner melalui link juga dikarenakan tidak semua kader PKK Pokja 1 Kecamatan Taman Sari ini mempunyai handphone dan tidak semua kader PKK Pokja 1 ini dapat mengisi kuesioner melalui link. Maka hal tersebut juga menjadi salah satu kendala dalam penyebaran kuesioner. Terima kasih moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Dila. Nah, apakah kepada Mutiara dapat dipahami pemaparan jawaban dari kelompok 6? Cukup moderator, jawabannya dapat dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali. Nah, alhamdulillah ya rekan-rekan, mungkin sesi diskusi pada siang hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 6 ada manfaatnya walaupun sedikit. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada partisipasi rekan-rekan dalam mengikuti diskusi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.